Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono dari SMK Taruna Mandiri Cimahi. Saat ini saya akan berbagi pengalaman saya mengajar mata pelajaran dasar program keahlian listrik dengan materi analisa rangkaian listrik DC. Adapun metode yang saya pakai untuk pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Silahkan mengikuti dan semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bapak dasar program keahlian listrik ya. Kita sudah sampai ke modul 6, yaitu pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita masih belajar analisa rangkaian listrik. Ya, tapi kita berbasis simulator. Ya, jadi kita menggunakan simulator atau software simulasi untuk menyelesaikan soal-soal rangkaian listrik. Ya, oke. Sebelum dimulai, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Ya. Silakan dimulai. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Berikutnya sebelum dimulai, ya kalian isi dulu absensi. Ya, buka Google Classroom kalian. Ya, bikin komen untuk pelajaran hari ini. Dulu mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar analisa rangkaian DC dengan perhitungan berdasarkan hukum-hukum dasar kelistrikan. Ya. Dengan hukum Ohm, dengan hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan perhitungan daya dan energi. Ya. Kalian sudah belajar kan itu sebelumnya? Ya. Bapak perlihatkan lagi seperti apa. Nah, yang seperti ini kan, kalian menghitung secara matematis soal-soal yang sudah kalian kerjakan seperti ini, ya kan? Ya, ini untuk rangkaian satu loop ya. Untuk yang rangkaian dua loopnya seperti ini, mungkin bapak bisa pesan seperti ini ya. Kalian harus mengerjakan paham hukum-hukum dasar kelistrikannya, ya kan? Berapa adanya pada R7 tentu kalian akan kesulitan. Ya. Untuk itu di pelajaran ini, di pelajaran sekarang kalian akan belajar ini. Ya. Pertanyaannya adalah buat apa sih belajar rangkaian listrik ini? Ya. Yang kedua, adakah alat yang bisa membantu kita untuk mengerjakan soal ini tadi? Tadi misalkan Bapak ngasih soal seperti ini, bisakah ada alat bantu kalau mengerjakan soal ini? Ya kan? Coba sekarang kalian membuka Google Chrome ya. Coba cari referensi. Ya, kira-kira buat apa sih kita belajar rangkaian listrik ini? Ya, coba pakai HP saja. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ini? Jadi buat apa kita belajar analisa rangkaian listrik? Bayu bisa? Gimana? Belum. Belum. Jarak? Ini Pak. Ya, Bayu, gimana? Analisa rangkaian listrik ya, Pak?
Ya, mempelajari yaitu suatu cara untuk mempelajari perilaku suatu rangkaian listrik yang memperlihatkan interkoneksi antar beberapa komponen listrik. oke, yang lainnya? Ya, Mampu memprediksi pelaku rangkaian dengan mekanisme listrik. Anda memprediksi bagaimana komponen kemudian akan berinteraksi dan berperilaku dalam berbagai situasi. Anda dapat memilih pengaruh tegangan dan daya yang melewati rangkaian dan memprediksi reaksi rangkaian terhadap perubahan parameter seperti presentasi, kapasitasi, dan indukasi. jadi analisa rangkaian listrik DC itu merupakan fondasi penting bagi teknisi listrik. Jadi kalau mau jadi teknisi listrik itu harus paham analisa rangkaian listrik. Ya, untuk mau merancang rangkaian elektronika sehingga dapat diketahui konsumsi energinya berapa, dayanya berapa. Ya, Iya, Pak. jadi kalau kalian mau bikin rangkaian listrik, ya, bikin sirkuit listrik, ya kan, kalian tuh harus tahu, oh ini yang lewat sini arusnya berapa, yang lewat sini dayanya berapa, yang lewat sini tegangannya berapa. Tanpa itu semua kalian akan kesulitan, Pak. Ya kan? Kemudian pertanyaan yang kedua, ya kan, adakah alat yang memudahkan kita menganalisa rangkaian listrik? Jawabannya adalah banyak. Ya, di zaman sekarang ini sudah banyak software yang membantu kita untuk menganalisa rangkaian listrik. Ya, oke. Di pelajaran sekarang, Bapak akan memberikan kalian masalah. Ya, ada rangkaian seperti ini, rangkaian listrik. Ya, ini ada rangkaian listrik DC. Ya, kalian analisa menggunakan software. Ya, kalian analisa rangkaian ini menggunakan software. Softwarenya bebas. Ya, software yang mana? Ya, kalian pilih sendiri di internet software yang mudah buat kalian. Ya. Kemudian kalian selesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak. Paham? Paham. Ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan langkah ini. Ya. Ini kalian bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Ya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya. Ya, silakan berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalau sudah kelompok, silakan maju ke depan untuk ambil tugasnya. Kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3, 4, ini dulu. Ini kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 6. Oke, ya kalian bebas menggunakan software apapun ya untuk mengerjakannya. Cari software yang menurut kalian paling mudah. Kalian mendeteksi tidak ada pergerakan arus, berarti mungkin memang tidak ada arus yang mengalir ya. Oke, Bapak sampai cek ya yang sudah mengumpulkan ya. Ini baru kelompok 1 yang sudah mengumpulkan. Nomor 2, 3, 4 segera dikirim laporannya. Ya. Kelompok 1 sudah.
Kelompoknya siapa ini? Bayu ya? Udah? Oke. 4 kelompok lagi yang belum segera. Di kelompok 5 ini udah ya? Kelompok 5 sudah? Ya. Yang belum berarti kelompok berapa ini? Kelompok 4 segera ya, kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 2 belum? Tidak sesuai dengan hukum Kirchhoff ini. Ya, mungkin kalian pengerjaannya kurang teliti. Ya. Kurang teliti, mungkin ada yang salah mungkin ini. Ya. Karena tidak sesuai dengan hukum Kirchhoff. Kemudian ini kamu menulisnya searah jarum jam. Ini maksudnya searah jarum jam bagaimana? Ke kanan, semuanya ke kanan? Bawa periksa lagi. Ini ke kanan. Ini ke atas ya. Ke atas juga ya, yang tengah ya. Nah ini kayaknya kamu ada yang salah gitu. Ini ampere-meternya yang satu lagi mana? Nggak ada. Ya ampere-meternya kan harusnya ada 3. Kenapa ini cuma 2? Ya kelompok 3. Akbar, Bagas, Dwi. Ya. Siapa ini yang itu? Akbar. Oke, Akbar. Pertanyaannya, solusi Soviet yang dipilih? Ya, terus berikutnya alasannya kenapa? Ya, betul. Ya. Kemudian jawaban dari ini, jawaban dari soalnya, Bapak cek ya. Ini hambatan totalnya, nah bagus. Ini contoh laporan yang bagus ya. Lihat ya. Lihat ini laporannya kelompok berapa tadi? Kelompok 3 Pak. Ya, kelompok 3. Nih, gambarnya jelas, ya kan? Kemudian apa tuh? Oh, ini apa tuh? Pakai satuan, ya. Jadi hambatan totalnya berapa? 80 ohm. Oke, ya. Kemudian berikutnya untuk polarisnya 0,15. Ya, bentar bawa cek dulu ya arah jarum jam. Bawa pesan dulu ya. Oke, ya. Oke, bentar, arah jarum jam ya. Kemudian kuartal yang mulanya berapa? 0,5? Enggak, 0,15. Ya. Oke. Berikutnya tegangan antara A dan C 5,40 volt. 5,4 volt. Ya. Oke. Bagus. Ya. Kemudian Bapak lihat lagi untuk yang kedua, soal yang kedua. Ya. Gambarnya juga bagus. Ya. Ya Pak, dapat gangguan Pak. Ya berikutnya ini sudah ya, sudah benar ya. Ya bagus. Ya kasih tepuk tangan ini untuk jawabannya bagus. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, yang belum kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah ngirim belum? Mana? Mana? Ini? Oke. Silakan Bayu maju ke depan.
Ya. Oke, software-nya sama ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Yang alasannya Karena praktis dan sahih dari sunnah. oke, bagus. Ya. Kemudian yang ini jawabannya Yang pertama itu hambatan pertahanan airnya adalah 80 ohm dari bentar. Yang ini yang mana soalnya ini? Oh, ya. Soalnya ini berapa hambatan totalnya? berangkat motor. Oke. Kemudian jawaban yang kedua, tekanan air besar dan arah palarusnya Yang kemudian 0,15 ampere sekarang yang ini ya. 0,15 ya. Coba bawa ke saya. Nah, Ini Pak 0,15. ya oke 0,15 benar. Ya. Sarah jarum jam ini. Iya, Pak. Personalitas gitu. Oke, ya betul. Ya. Oke, berikutnya apa? Tekanan ya. Tekanan antara A dan C. Ya, tekanan antara A dan C berapa itu? 5,40. Oke, itu bagus. Ya. Kemudian ininya daya pada satu ya. Ya. 0,12. Oke, bagus. Ya. Lalu untuk penerimanya yang diserap oleh dua dalam satu menit yaitu 7,29 joule. Oke, bagus. Sip. Kemudian yang ini yang soal yang kedua. Ya, Pak. Soal yang kedua ini mana ini? Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ini ya. Ya. Jawabannya arus yang mengalir di R1 0,04 ampere, Pak. ya, Jawabannya 0,24 ampere untuk R2-nya sampai R1 0,24 ampere. oke, sip. Ya, Pak. Kemudian yang berikutnya oke, periksa dulu ini informasinya ya. Iya. Oke, sip. Oke, berikutnya Berikutnya saya pada R2-nya itu 0,4 untuk nomor 5-nya itu energi terserap R3 dalam 6 menit yaitu 13,42 sip, ini termasuk yang bagus juga ya, di kelompok 2 ya. Perhatikan tadi yang kelompok berapa tadi? Kelompok 1 dan kelompok berapa? 5 yang kurang, jawabannya kurang pas ya. Ikuti laporannya diperbaiki, nanti dikirim lagi ke Bapak ya. Oke? Udah? Ya, bagus. Ya, yang belum diperbaiki silakan diperbaiki. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, yang dari tulis. Ini udah. Itu yang di situ udah. Kirim ya. Mau banget. Mana udah? Mana? Udah? Yang di kertas aja dulu, yang di kertas dulu. Yang di kertas sudah ditulis. Mana? Ini Pak, Mas. Sudah. Ya, perhatikan untuk kelompok 4 dan kelompok 6 ya. Untuk kelompok 4 dan kelompok 6 nanti setelah pelajaran ini selesai silakan dikirim
Ya, jadi kalian nanti harus mengerjakan soal remedial. Ya, karena kalian tidak berhasil presentasi di waktu yang Bapak berikan ya. Paham? Ya. Gitu. Oke ya. Sebelum Bapak akhiri untuk pelajaran ini, sekarang ada tes akhir ya. Perhatikan di sebentar, Bapak akan kirim link untuk tes akhir ya. Silakan menuju ke ke browsernya masing-masing ya. Dilihat di Google Classroom-nya, ya, bahwa tulis di Google Classroom-nya untuk tes akhir ini ya. Bentar ya. Bapak langsung tulis saja di ini ya, di stripnya ya. Linknya Bapak kasih. Nah. Siapin browsernya. Ya. Siapin di browsernya untuk ya, siapin browser kalian untuk tes akhir ya. Bentar ya, Bapak kasih ininya dulu ya. Sudah muncul? Ya, silakan dikerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, untuk tes akhir ya dikerjakan waktunya 5 menit. Ya. Waktu pengerjaannya 5 menit ya untuk ini ya. Sekarang jam 10.15, jam 10.18 harus selesai. Ya, kalian boleh menggunakan kalkulator untuk kalau ada yang perlu pakai kalkulator ya. Silakan dikerjakan. Kalian boleh pakai HP atau pakai komputer untuk mengerjakannya. Ya. Untuk tes akhir ini dikerjakan sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Waktunya 5 menit. Ya. Waktunya 5 menit. Langsung jauh
yang pernah dari PA itu. Ada 10 nomor ya. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan soal masalah tesnya ini? Lebih cepat lagi pekerjaannya. Hanya 10 soal. Cuma ketiga. Kamu sedang melakukan tes, ya. Terus kemudian untuk penilaian, ya perhatikan penilaian ya. Penilaian ini Bapak ambil dari hasil diskusi kalian. Satu, hasil diskusi kalian. Yang kedua, Bapak ambil juga dari tes akhir yang barusan Bapak kerjakan. Yang kalian kerjakan, ya. Dari kombinasi nilai itu nanti Bapak olah, nanti Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, kalau nilainya kurang, berarti kalian harus mengerjakan soal remeh. Iya. Ya kan, kalau untuk yang nilainya bagus, yang sudah bagus, dan pengen bagus, lebih bagus lagi, kalian bisa mengerjakan soal pengayaan. Ya, soalnya seperti apa untuk soal remedial dan soal pengayaan? Ya, soal remedial dan pengayaan nanti Bapak posting di Google Classroom. Ya, Bapak bisa kasih gambaran soalnya seperti ini. Ya, ini ada rangkaian 3 loop. Ini adalah soal pengayaan. Ya, kalau yang nilainya nanti sudah bagus, Bapak menantang kalian untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya, yang bisa mengerjakan nanti jawabannya kirim ke Bapak dan kalian dapat nilai tambahan dari Bapak. Ya. Nah, untuk yang remedial nanti juga Bapak kirim soalnya. Ya. Untuk soal remedial ya. Nah, soalnya soal remedial ini sama soalnya ya seperti ini, cuma angka-angkanya beda. Ya, ini ada soal remedial. Paham? Nah, nanti soal remedial dan soal pengayaan akan Bapak kirim di Google Classroom. Ya, kalian lihat sana. Begitu juga dengan nilai. Nilai nanti Bapak posting di Google Classroom. Kalian bisa lihat nilainya. Kalau nilai kalian kurang dan ini apa tuh harus remedial, ya berarti harus mengerjakan soal remedial. Paham? Ya, terutama untuk tadi kelompok 4 dan kelompok 6 ya. Kelompok 4 dan 6 kan gagal presentasi ya. Nah, itu harus mengerjakan soal remedial. Paham? Oke, untuk materi berikutnya, ya. Untuk materi berikutnya, untuk pelajaran berikutnya, kalian akan belajar masih analisa rangkaian listrik, ya. Untuk pertemuan berikutnya belajar dengan praktek. Jadi dengan praktek dengan komponen yang asli, yang nyata. Ya, begitu juga dengan ampere meter dan voltmeternya nanti menggunakan ampermeter beneran. Ya, nanti kita laksanakan pembelajarannya di bengkel. Paham? Ya. Oke, untuk hari ini saya pikir Bapak pikir cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan tentang pelajaran hari ini? Ya. Sudah paham semuanya? Oke ya, Bapak akhiri.